Letkol Pratama, seorang anggota khusus pasukan elit Denjaka, terkenal karena keberaniannya menaklukkan berbagai ancaman. Dewi Nurbayani, seorang jurnalis berani, bertaruh nyawa demi mengungkap kebenaran kelam di balik kekuasaan mafia judi online. Anton Wijaya, bos besar mafia Judol, membangun jaringan kejahatan yang begitu luas dan sulit ditembus hukum. Namun, ketika keluarga istrinya hancur oleh kejamnya dunia judi online, Letkol Pratama tidak tinggal diam. Drama kehidupan pun dimulai, ketika langkah demi langkah membawanya pada kebenaran yang mencekam, membuat tubuhnya berguncang di antara bayang-bayang dendam dan rahasia yang siap meruntuhkan segalanya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Letkol Pratama sedang memimpin latihan tempur di tengah lapangan latihan Denjaka yang penuh asap, ketika seorang prajurit datang tergesa-gesa dengan wajah tegang, membawa telepon genggam yang berdering tanpa henti. "Pak, ada telepon mendesak dari rumah," ujar prajurit itu singkat. Suaranya serak seakan menyimpan berita buruk. Pratama mengambil telepon dengan cepat. Suaranya berat ketika berkata, "Ya, ada apa?" Namun seketika wajahnya berubah pucat pasi setelah mendengar suara istrinya yang terisak di ujung telepon. Adik saya sekeluarga ditemukan tewas, Mas. Mereka hancur, rumah kami berantakan. Ini tidak wajar." Tangis istrinya terdengar putus-putus, membuat dada Pratama terasa sesak. Dengan langkah cepat dan perintah tegas, Pratama meninggalkan lapangan latihan, bergegas menuju mobilnya dengan tatapan kosong dan pikiran berputar-putar tentang kejadian yang belum jelas. Di sepanjang perjalanan dari markas ke rumah, angin laut anyir yang biasa terasa menenangkan kini terasa seperti hembusan dingin yang menusuk ke dalam tulangnya. "Mereka bilang bunuh diri, Mas, tapi itu tidak mungkin. Adik saya bukan orang seperti itu," teriak istrinya dengan suara bergetar, membuat Pratama menggenggam pundaknya sambil berkata pelan, "Aku akan cari tahu." Tatapan mata Pratama berubah tajam ketika melihat tayangan rumah korban di layar. Pintu depan hancur, kaca pecah berserakan, dan garis polisi membatasi lokasi yang seharusnya aman bagi keluarganya. Dengan satu tarikan napas berat, ia menggenggam ponselnya lebih erat, menelepon rekannya di kepolisian, dan memutuskan untuk segera berangkat ke lokasi kejadian meski malam sudah larut. Di bawah langit mendung yang menaungi kawasan Bogor, Letkol Pratama turun dari mobil dengan langkah tegap, menyaksikan garis polisi yang melintang di depan rumah adik istrinya yang tampak seperti medan perang kecil. Rumah itu gelap meskipun pagi sudah menjelang, kaca jendela berhamburan di tanah, sementara beberapa petugas polisi berdiri dengan wajah tanpa ekspresi, memandangi Pratama yang mendekat. "Siapa Anda, Pak?" tanya seorang polisi muda sambil memeriksa berkas di tangannya. Namun Pratama hanya menyodorkan KTP-nya dengan suara dalam. "Saya keluarga korban, izinkan saya melihat lokasi." Di dalam rumah, suasana lebih mencekam dibanding yang ia bayangkan. Kursi terbalik, foto keluarga jatuh dari dinding, dan noda merah pekat di lantai yang sudah mulai mengering. Pratama berjongkok memeriksa lebih dekat, matanya menatap retakan aneh di lantai yang tidak terlihat seperti jejak perkelahian biasa, sementara instingnya mengatakan sesuatu telah terjadi di sini. "Katanya bunuh diri, Pak, tapi ini berlebihan," ujar seorang tetangga yang menyelinap mendekat dari balik pintu. Suaranya berbisik takut-takut. "Saya dengar suara ribut sebelum malam kejadian, seperti ada banyak orang di dalam." Pratama menatap pria itu tajam, mencatat informasi penting tersebut di kepalanya, sebelum suara istrinya yang tiba-tiba menangis di halaman membuatnya berlari keluar dengan cepat. Di sana, istrinya berdiri memeluk sebuah boneka lusuh milik keponakannya, sementara mulutnya bergetar mengatakan, mereka bahkan tidak sempat menyelamatkan anak-anak." Kepala Pratama terasa berputar. Namun emosinya tetap terjaga ketika seorang petugas senior mendekatinya dengan berkas laporan di tangan. "Dugaan awal masih perampokan, Pak, tapi kami belum menemukan bukti apapun yang signifikan," ujar petugas itu dengan nada ragu. Pratama hanya diam, menatap rumah itu sekali lagi seolah membaca cerita tersembunyi di balik setiap puing-puing, sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Ini bukan perampokan biasa, ada sesuatu yang lebih gelap di balik ini semua. Dewi Nurbayani duduk di sudut kafe kecil di Jakarta Selatan, sibuk mengetik di laptopnya ketika sosok Letkol Pratama datang dengan langkah tegap, mengenakan jaket hitam yang menambah kesan serius pada wajahnya. "Anda Dewi Nurbayani?" tanya Pratama tanpa basa-basi, membuat Dewi mendongak dengan alis terangkat, sebelum mengangguk sambil menjawab, "Ya, ada yang bisa saya bantu?"
Pratama duduk di depannya, meletakkan ponsel berisi berita keluarga istrinya yang hancur, lalu berkata dengan suara dingin, "Anda menulis tentang keterlibatan mafia judi online, ceritakan apa yang Anda tahu." Dewi memandangnya sejenak, ragu untuk bicara, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kasus keluarga Anda bukan yang pertama. Mereka terjebak utang besar dari platform judi online yang dikelola kelompok bernama Judol." "Platform Judol," gumam Pratama sambil mengernyit, merasa baru pertama kali mendengar nama itu, dan Dewi mengangguk sambil menunjukkan tangkapan layar situs ilegal di laptopnya. "Mereka memanipulasi orang untuk terus bermain hingga terlilit utang. Korban yang tak mampu membayar seringkali disingkirkan dengan cara kejam," lanjut Dewi dengan suara tegas. Tatapannya menatap Pratama yang kini menggenggam gelas kopinya lebih erat. "Siapa di balik semua ini?" tanya Pratama dengan nada tajam, dan Dewi menghela napas panjang sebelum menyebutkan satu nama yang membuat darah Pratama berdesir. "Anton Wijaya." "Anton memiliki jaringan luas dan hampir kebal hukum. Polisi saja enggan menyentuhnya," tambah Dewi sambil mematikan laptopnya, menyadari bahwa percakapan ini mungkin sedang dipantau oleh pihak-pihak tertentu. Pratama menyandarkan punggungnya di kursi, wajahnya semakin serius ketika berkata, "Kalau begitu, saya akan mencarinya sendiri. Mereka sudah menghancurkan keluarga saya." Dewi memandangnya dalam diam, menyadari bahwa sosok di depannya ini bukan sekadar orang biasa, melainkan seorang prajurit yang siap melakukan apapun untuk menemukan keadilan. Di sebuah ruangan kecil yang penuh kabel berserakan dan monitor menyala terang, Satria Gunawan sibuk mengetik cepat dengan headphone di telinganya, ketika pintu diketuk keras oleh Letkol Pratama. "Masuk," sahut Satria tanpa menoleh. Namun wajahnya langsung berubah kaget ketika melihat Pratama berdiri di ambang pintu dengan sorot mata tajam. "Satria, saya butuh bantuanmu," kata Pratama singkat. Suaranya memotong udara di ruangan itu seperti pisau, sementara Satria hanya bisa membalas, "Apa yang bisa saya lakukan, Pak?" Pratama mendekat, meletakkan flash disk berisi data dari Dewi dan berkata, "Retas jaringan ini, saya ingin tahu siapa yang bersembunyi di balik situs Judol." Satria membuka file tersebut, matanya menyipit ketika melihat puluhan kode terenkripsi yang bergerak di layar, sementara ia bergumam, "Ini bukan sistem biasa, ini diatur oleh orang yang sangat profesional." "Bisa dibobol?" tanya Pratama dengan nada datar, dan Satria mengangkat bahu sambil tersenyum tipis. "Tergantung seberapa kuat Anda mau melawan arus." Satria mulai bekerja, jemarinya bergerak cepat di atas keyboard, sementara layar monitor menampilkan proses peretasan yang kompleks dan berbentuk seperti peta data. "Ini dia," kata Satria akhirnya setelah beberapa menit hening, sambil menunjuk titik merah di layar. "Server utama mereka ada di apartemen mewah di Jakarta Pusat." Pratama berdiri tegak, wajahnya dipenuhi tekad saat berkata, "Kalau begitu, kita mulai dari sana, aku akan turun langsung." Satria memandang Pratama dengan kagum dan sedikit khawatir, sambil berucap pelan, "Kalau kita melawan mereka, tidak ada jalan kembali." Malam telah larut ketika Letkol Pratama berdiri di atap gedung yang berseberangan dengan apartemen mewah di Jakarta Pusat. Matanya tajam mengamati setiap lantai melalui teropong dengan lensa inframerah. Di lantai 22, sebuah unit tampak selalu terang meski dini hari, dan pria-pria berpakaian formal mondar-mandir dengan koper besar yang terlihat mencurigakan. "Pengiriman uang dalam jumlah besar, ini markas operasional mereka," gumam Pratama pada Satria melalui radio komunikasi kecil di telinganya, sementara Satria mengkonfirmasi dari markas. "Betul, Pak, aktivitas digital di server juga meningkat." Pratama mendekati apartemen dari bawah, menyamar sebagai petugas pemeliharaan dengan pakaian seragam abu-abu, memanfaatkan pintu belakang yang jarang diawasi. Setibanya di lorong lantai 22, langkah Pratama terhenti ketika dua pria berbadan besar keluar dari unit tersebut sambil membawa koper hitam, dan tatapan mereka bertemu sekilas. Pratama berpura-pura memeriksa kabel listrik di dinding, namun desakan di dada mulai meningkat saat salah satu pria itu menyuruh rekannya, "Hei, periksa siapa orang itu." Tanpa pikir panjang, Pratama memutar badan dan melangkah cepat ke tangga darurat. Langkahnya senyap tetapi sigap saat dua pria tadi bergegas mengejarnya dengan teriakan, "Hentikan dia!" Di luar apartemen, Pratama nyaris tertangkap ketika salah seorang anak buah Anton Wijaya mengenalinya dan menodongkan pistol. Namun ia berhasil memukul senjata itu jatuh dengan serangan cepat menggunakan siku dan lutut. Dengan nafas memburu, Pratama menyelinap keluar melalui lorong gelap di parkiran bawah tanah dan berhasil melarikan diri ke mobilnya yang diparkir jauh di luar kompleks apartemen. "Hampir saja mereka menangkapku," ujar Pratama melalui panggilan ke Satria. Sementara Satria terdengar khawatir, "Kita tak punya waktu banyak, Pak, mereka pasti mulai curiga."
Di sebuah kantor rahasia tersembunyi di kawasan industri Bekasi, Anton Wijaya duduk di kursi kulit mewah dengan wajah dingin, memandangi layar monitor yang menampilkan laporan operasional bisnisnya. "Ada yang mulai mengganggu jaringan kita," ucap Anton sambil mengetukkan jarinya di meja. Tatapannya tajam ke arah para anak buah yang berdiri kaku di depannya. Server tiba-tiba dipantau. Siapa yang berani macam-macam, selidiki, dan cari tahu siapa dalangnya. Perintahnya dengan nada dingin, sementara anak buahnya mengangguk cepat sebelum keluar ruangan. Di sisi lain kota, Letkol Pratama duduk di ruang kerjanya di markas Denjaka. Pikirannya gelisah dan kacau oleh dua pilihan berat yang dihadapinya. Tugas negara atau aksi pribadi untuk membalas dendam. "Kalau ini ketahuan, kau bisa dipecat, Pratama," gumamnya sendiri, memandangi foto keluarga istrinya yang kini terasa menjadi bayang-bayang masa lalu yang tak bisa ia abaikan. Suara pintu terbuka memecah lamunannya, dan rekannya, Kapten Budi, datang dengan senyum ramah namun nada penasaran. "Kau kenapa? Kelihatan gak fokus, Letkol." Pratama hanya menjawab singkat sambil merapikan berkas. Biasa, pikiran keluarga. Meski hatinya berdebar, menyembunyikan penyelidikan yang ia jalankan di luar tugas resmi. Di sudut lain, Anton Wijaya duduk sambil menyeruput kopi panasnya, membaca laporan digital dari tim IT-nya yang menyebutkan, aktivitas mencurigakan datang dari satu IP yang berubah-ubah. Dengan senyum tipis yang penuh ancaman, Anton berujar, "Kalau ada yang ingin main-main dengan kita, habisi sebelum dia terlalu dekat." Malam itu, Pratama sadar waktu semakin sempit, dan ia harus bergerak cepat sebelum Anton dan anak buahnya menemukan siapa dirinya sebenarnya. Di sebuah gang kumuh dan sempit di Tanah Abang, Letkol Pratama duduk di atas peti kayu berdebu, berhadapan dengan seorang pria lusuh bernama Ujang, mantan penjudi yang kini hidup dalam ketakutan. "Mereka merusak hidup saya, Pak. Keluarga saya pergi karena utang yang tidak pernah habis," ujar Ujang dengan suara gemetar sambil menghindari tatapan Pratama yang tajam. "Ceritakan semuanya, siapa yang memimpin jaringan itu, dan bagaimana cara mereka menjebak korbannya?" tanya Pratama dengan nada tegas, tetapi cukup sabar untuk mendapatkan jawaban. Ujang menunduk, tangannya menggenggam lututnya yang bergetar, sebelum akhirnya berujar lirih. "Anton Wijaya, dia memanfaatkan kelemahan orang, menjebak mereka dengan janji kemenangan. Tapi kenyataannya, begitu kau menang, mereka buat kau ketagihan, dan ketika kalah, bunganya naik sampai kau tak bisa keluar," lanjutnya sambil menangis terseduh, mengenang istri dan anak-anaknya yang meninggalkannya. Pratama mencatat semua itu dalam ingatannya, merasa dada semakin berat karena keluarga istrinya pun mengalami nasib serupa di tangan mafia yang sama. "Apa mereka juga menyakiti orang yang tak bisa bayar?" tanya Pratama dengan suara yang semakin dalam, dan Ujang mengangguk pelan sambil berbisik, "Tidak ada ampun, Pak, mereka bahkan membunuh anak kecil." Pratama mengepalkan tangannya erat, emosinya nyaris meledak ketika mendengar kalimat itu, namun ia tetap menjaga ketenangannya, tahu bahwa tindakan gegabah hanya akan mengacaukan semuanya. Satria, yang ikut menemani dari jauh, datang mendekat dan berbisik, "Kita sudah cukup di sini, Pak. Tempat ini bisa jadi tidak aman kalau mereka tahu kita datang." Pratama berdiri, menepuk bahu Ujang sebelum berkata tegas, "Aku akan menyelesaikan ini, kau jangan khawatir, Anton akan menyesali semua perbuatannya." Di ruangan kecil yang remang di rumah Satria, monitor besar menampilkan kode-kode berwarna hijau yang bergerak cepat, sementara Satria sibuk mengetik dengan kecepatan luar biasa. "Servernya mulai kita buka, Pak, tapi ini tidak mudah, keamanan mereka gila-gilaan," ujar Satria sambil menyeka keringat di dahinya, di samping Letkol Pratama dan Dewi yang berdiri tegang. Dewi, yang memegang buku catatannya, menatap layar dengan gelisah sambil bertanya, "Kita bisa tembus, kan? Semua data mereka ada di sana." "Bisa," sahut Satria cepat, tetapi tiba-tiba layar komputer berkedip dan sistem mulai memunculkan kode merah dengan peringatan, "Unauthorized access detected." "Mereka tahu kita menyerang," seru Satria panik. Jemarinya bergerak lebih cepat mencoba melawan serangan balik yang datang dari hacker loyal mafia Judol. "Cepat matikan," perintah Pratama. Tetapi sebelum Satria sempat melakukannya, seluruh layar monitor mendadak mati dengan bunyi dengungan panjang. "Sial, mereka memutus server lebih cepat dari yang kita duga," kata Satria sambil menghantam meja. Sementara Pratama menatap tajam ke arah layar hitam yang kini tak lagi memberi harapan. Dewi menggigit bibirnya, berbisik dengan marah, "Mereka pasti sudah tahu kita mulai mendekat, ini buruk." Pratama mengambil ponselnya dan menelepon kontak misterius. "Aku butuh akses langsung ke markas mereka, apa kau punya jalan masuk?" Suara di ujung telepon menjawab samar, "Ada, tapi risikonya jauh lebih besar dari yang kau kira.
Pratama hanya membalas dingin, "Aku tak peduli, kita mulai malam ini." Malam itu, Dewi Nurbayani menyetir mobilnya sendirian melewati jalan sepi di Kebayoran Lama. Pikirannya dipenuhi ketakutan setelah liputan terakhirnya yang membongkar jejak mafia judi online. Lampu jalanan redup dan suara mesin mobil menjadi satu-satunya teman. Tetapi sebuah sedan hitam tiba-tiba muncul dari belakang dengan kecepatan tinggi, mendekat secara agresif. "Apa ini?" gumam Dewi panik sambil memeriksa spion. Sementara mobil itu mulai menyerempet kendaraannya dari sisi kanan, nyaris membuatnya kehilangan kendali. Dewi menekan klakson keras, mencoba berbelok tajam ke kiri untuk menghindar. Namun mobil itu malah memepet lebih ganas, membuat roda mobilnya meluncur ke pinggir tebing kecil yang berbatas jurang. "Tidak, tolong!" teriak Dewi histeris. Tangannya gemetar saat kemudi tak stabil, sementara jurang semakin dekat dan lampu mobil lawan menyorot tajam ke arahnya. Di saat-saat kritis, suara mesin lain mendengung dari kejauhan. Sebuah mobil SUV hitam datang melesat cepat dan menabrak sedan mafia itu dari samping, membuatnya terlempar keluar jalur. Letkol Pratama keluar dari mobil dengan pistol terhunus. Langkahnya sigap menghampiri Dewi yang masih syok sambil berusaha keluar dari mobilnya yang berhenti di tepian jurang. "Kau baik-baik saja?" tanya Pratama tegas, wajahnya serius. Namun Dewi hanya mengangguk lemah sambil menangis. "Mereka tahu, mereka ingin membunuhku." Dari balik semak, anak buah Anton yang selamat mencoba menembak. Tetapi Pratama lebih cepat. Sebuah tembakan presisi dari pistolnya membuat lawan tak berkutik lagi. "Kau tak bisa pulang malam ini, mereka akan terus mengincarmu," ujar Pratama dingin sambil menarik Dewi menjauh dari tempat kejadian, meninggalkan sisa mobil yang kini hancur di bawah cahaya bulan. Setelah insiden itu, Dewi dibawa ke apartemen Satria yang terletak di sebuah gedung tua di pusat kota, dijaga ketat demi keamanannya. "Aku tak bisa diam saja," ujar Dewi dengan suara bergetar sambil duduk di sofa. Tetapi Satria menenangkannya. "Sekarang kau aman, jangan berpikir untuk keluar." Sementara itu, Pratama duduk di depan monitor laptop, bersama Satria yang sedang sibuk meretas jalur komunikasi anak buah Anton Wijaya. Mereka pakai kode yang sederhana tapi berpindah-pindah. "Kalau kita bisa mendengar percakapan mereka, kita bisa tahu langkah selanjutnya," jelas Satria, jarinya terus mengetik cepat. Pratama menatap layar ketika sebuah percakapan dari salah satu anak buah Anton muncul. Suara Paro terdengar samar. "Besok malam, di klub malam Sudirman, semua bos akan hadir, jangan ada kebocoran." "Klub malam, itu markas pertemuan mereka," ujar Pratama sambil mengepalkan tangan. Matanya berbinar dengan rencana yang mulai terbentuk. Dewi, yang kini ikut berdiri di belakang mereka, berujar pelan, "Kau yakin bisa menyusup ke sana? Mereka bisa mengenalimu." "Aku tak punya pilihan," jawab Pratama tegas. Wajahnya menunjukkan determinasi. "Semakin cepat kita bertindak, semakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan." Satria menyerahkan sebuah alat penyadap kecil yang bisa dipasang di sekitar target. Seraya berkata, "Pakai ini, tapi hati-hati, kalau ketahuan, mereka tak akan segan membunuhmu." Pratama berdiri, mengambil nafas panjang dan menatap mereka berdua. "Malam besok, semuanya harus berjalan lancar, jangan ada kesalahan." Malam itu, klub malam elit di kawasan Sudirman dipenuhi suara musik yang memekakan telinga dan lampu neon yang berkelap-kelip di segala penjuru ruangan. Letkol Pratama, mengenakan jas hitam dan menyamar sebagai pengunjung kaya, masuk melalui pintu utama sambil menyapu pandangan ke seluruh ruangan. "Aku di dalam, pantau semua aktivitas dari sini," bisiknya melalui alat komunikasi kecil ke Satria, yang sedang memantau CCTV klub dari apartemen. Di sudut VIP, beberapa anak buah Anton Wijaya duduk bersama pria-pria berpakaian mahal, membicarakan sesuatu dengan serius sambil meminum anggur mahal. Pratama bergerak mendekat, pura-pura memesan minuman di bar dekat meja mereka, sambil menyembunyikan alat penyadap kecil yang akan ia letakkan di bawah meja VIP. "Jangan macam-macam, mereka mulai memperhatikanmu," suara Satria terdengar di telinganya, tetapi Pratama tetap fokus menajamkan pendengarannya. Dari percakapan samar, ia menangkap informasi krusial. "Operasi kita harus dipindah ke Singapura minggu depan, polisi dan militer mulai mencium kita." Namun, ketika Pratama hendak pergi, seorang pria bertubuh kekar menatapnya curiga dari seberang ruangan, matanya menyipit seolah mengenali wajahnya. Pratama berusaha bersikap tenang, tetapi pria itu mulai bergerak mendekat sambil berbisik rekannya. "Itu dia, anggota militer." Menyadari penyamarannya hampir terbongkar, Pratama bergegas menuju pintu belakang, berbaur dengan kerumunan orang sebelum akhirnya keluar dan melarikan diri dalam gelap malam.
Pratama kembali ke markas Denjaka dengan langkah cepat dan pikiran yang penuh strategi setelah mendengar rencana Anton memindahkan operasi mafia ke luar negeri. Di ruang briefing, ia membuka peta digital dan menunjukkan pada Satria dan Dewi, "Ini rutenya, kita bisa cegat mereka sebelum mereka kabur." Namun, rencana itu terganggu ketika sebuah panggilan telepon datang dari nomor tak dikenal, dan suara di ujung sana membuat dada Pratama berdegup kencang. "Letkol Pratama, kau pikir bisa menyentuh kami? Kami tahu siapa keluargamu." Suara Anton terdengar mengejek di balik telepon, diiringi tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. "Apa maksudmu?" bentak Pratama. Namun Anton hanya tertawa sebelum melanjutkan. "Istrimu, rasanya itu target yang bagus untuk memberi pelajaran." Pratama mematikan telepon dengan wajah pucat dan mata penuh kemarahan, lalu bergegas keluar dari markas sambil berteriak, "Satria, cari posisi mereka sekarang." Di rumah sederhana istrinya, terlihat dua pria mencurigakan sudah mulai mengintai dari jauh, memantau setiap pergerakan di sekitar rumah dengan mobil tanpa plat nomor. Istrinya, yang tidak menyadari bahaya, sedang bermain dengan anak kecil di halaman depan, sementara dua pria itu mulai bergerak mendekat. Pratama tiba di lokasi tepat waktu, menerobos pagar dengan mobilnya sambil berteriak, "Masuk ke dalam sekarang," kepada istrinya, sementara ia mengeluarkan senjata untuk menghadapi mereka. Pagi itu, istri Letkol Pratama pergi ke pasar tradisional dekat rumahnya, membawa tas belanja dan senyum tipis di wajahnya yang mulai memudar sejak tragedi keluarga mereka. Namun, dari kejauhan, dua pria mencurigakan memperhatikan setiap langkahnya. Salah satunya menelepon sambil berkata pelan, "Target sudah di lokasi." Di saat istri Pratama sibuk memilih sayuran, suara mesin mobil meraung dari ujung jalan sempit, dan sebuah sedan melaju cepat ke arah kerumunan orang. "Minggir, minggir!" teriak orang-orang di pasar panik, sementara istri Pratama menoleh dengan wajah pucat, kaki seolah kaku di tempatnya berdiri. Dalam hitungan detik, sedan itu hampir menabraknya, tetapi seorang pedagang menarik tangannya hingga mereka terjatuh ke pinggir jalan berlumuran debu. Mobil itu kabur dengan cepat, meninggalkan kerusakan dan kerumunan yang mulai gaduh. Istri Pratama gemetar hebat sambil memeluk tasnya dengan napas tersengal. Tak lama kemudian, Letkol Pratama tiba di lokasi setelah menerima kabar darurat. Wajahnya memerah menahan amarah saat melihat istrinya duduk terseduh di pinggir pasar. "Aku tak apa-apa," bisik istrinya dengan suara parau ketika Pratama memeluknya erat. Tetapi matanya penuh ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Mereka menginginkan aku menyerah, tapi aku tidak akan mundur," ujarnya dengan lirih, membuat Pratama menatapnya penuh tekad. "Aku janji, mereka akan membayar ini semua." Pratama menggenggam tangannya dengan kuat, lalu menatap kerumunan pasar yang perlahan tenang. Pikirannya dipenuhi niat untuk segera menghancurkan Anton dan seluruh jaringannya. Di sebuah gudang tua di pinggiran Tangerang, Letkol Pratama dan Satria mendekat dengan waspada, mengikuti informasi yang disebut-sebut sebagai markas utama mafia Anton Wijaya. Bangunan itu tampak kosong dan terlantar, dengan suara angin yang berdesir melewati celah-celah pintu tua, membuat keduanya semakin waspada akan jebakan. "Kau yakin ini bukan perangkap?" tanya Satria pelan sambil memegang senjata. Namun Pratama mengangguk mantap, "Jika ada kesempatan, kita harus periksa." Mereka masuk perlahan, menyalakan senter kecil, tetapi tak menemukan satupun tanda kehidupan kecuali aroma aneh yang menyengat hidung mereka. Satria menyadari ada sesuatu yang salah ketika ia melihat lampu merah kecil berkedip di sudut ruangan, diikuti bunyi, tik-tik, yang semakin cepat terdengar. "Bom!" teriaknya panik, sementara Pratama bergegas menariknya keluar. Keduanya berlari secepat mungkin melewati puing-puing dan pecahan kaca. Ledakan keras mengguncang gudang tua itu. Api berkobar besar, sementara Pratama dan Satria terjatuh ke tanah di luar dengan tubuh penuh debu dan luka. "Mereka tahu kita datang," ujar Satria dengan napas terengah-engah sambil memegang bahunya yang terluka. "Anton sengaja ingin kita mati di sini." Pratama membantu Satria berdiri, wajahnya tegang dan matanya tajam memandang api yang mulai melahap gudang tersebut. "Anton mulai main kotor, kita harus selangkah lebih cepat." Dengan susah payah, mereka berjalan menjauh dari lokasi sambil berpikir keras bagaimana cara menembus pertahanan Anton tanpa jatuh ke dalam jebakan berikutnya. Setelah insiden gudang tua, Satria berbaring di sofa apartemen dengan luka di bahu yang sudah diperban, sementara Dewi membuka laptopnya dengan serius. "Kita punya petunjuk baru," kata Satria dengan suara lemah, menunjuk layar yang menampilkan catatan keuangan. "Ini rekening rahasia Anton. Dia menyembunyikan uangnya di luar negeri." Dewi mendekat dan mulai memeriksa transaksi yang mencurigakan,
Beberapa di antaranya menuju bank swasta di Singapura dengan kode rahasia yang sulit dilacak. Kalau kita bisa buktikan ini, kita punya senjata untuk menghancurkannya, ujar Dewi penuh semangat, sementara Pratama menatap layar dengan rahang mengeras. Tapi itu artinya kita harus masuk ke wilayah operasi mereka, ujar Pratama serius. Anton pasti tak tinggal diam jika tahu kita mengejar uangnya. Pratama mulai merancang strategi perjalanan ke Singapura, namun Satria memperingatkan, Anton punya banyak mata di sana, kau akan diawasi begitu tiba. Sementara mereka berdebat, ponsel Dewi berdering, nomor tak dikenal muncul, dan suara berat terdengar. Hentikan penyelidikanmu, atau nyawa kalian melayang satu persatu. Pratama langsung merebut telepon itu dan menjawab tajam, kau pikir kami takut padamu, Anton, kami akan memburumu sampai ke ujung dunia. Setelah telepon ditutup, suasana hening sejenak sebelum Pratama berkata, kita harus bergerak cepat. Mereka sudah tahu kita semakin dekat. Dengan tekad membara, Pratama dan Satria bersiap menuju perbatasan Batam Singapura, membawa informasi penting yang bisa membuka semua jaringan kejahatan Anton Wijaya. Malam itu, Pratama dan Satria menaiki kapal cepat menuju Batam, ditemani Dewi yang membawa dokumen penting untuk menyamar sebagai analis keuangan. Begitu kita sampai di Singapura, kita cari akses bank dan temukan semua datanya, ujar Pratama sambil memeriksa senjata yang ia sembunyikan di jaketnya. Namun, dalam perjalanan, kapal mereka mulai dibuntuti oleh speedboat hitam yang dikendarai oleh beberapa orang bersenjata. Mereka datang, seru Satria sambil berusaha memacu kecepatan kapal, sementara peluru mulai berdesingan di sekitar mereka, menghantam permukaan air. Pratama mengambil posisi dan mulai membalas tembakan, memastikan agar Dewi tetap berlindung di dalam kapal. Bertahan, kita hampir sampai. Satria mengemudikan kapal dengan gesit, melakukan manuver tajam untuk menghindari tembakan musuh, meskipun mesin kapal mulai terdengar berat. Mereka tak akan berhenti sebelum kita mati, ujar Satria dengan frustrasi, sementara Pratama menembak seorang pengejar yang terlalu dekat hingga speedboat itu oleng. Cahaya kota Batam mulai terlihat di kejauhan, tetapi kapal musuh terus mendekat, memaksa Pratama mengambil keputusan berani dengan melempar granat asap ke belakang. Asap tebal membuat pengejar kehilangan arah sesaat, memberi cukup waktu bagi mereka untuk mencapai dermaga kecil di perbatasan Batam dengan selamat. Pratama turun dari kapal dengan wajah serius, menyadari bahwa ini baru permulaan. Anton semakin putus asa, artinya kita sudah di jalur yang benar. Suara deru mesin perahu cepat menggema di pelabuhan Batam, saat Letkol Pratama dan Satria berlari menembus gelapnya malam, diikuti suara tembakan dari anak buah Anton. Cepat, naik! Teriak Pratama sambil menarik Satria, yang terlihat kesakitan setelah peluru mengenai lengannya dan meninggalkan bercak darah di bajunya. Dari kejauhan, kapal kecil itu mulai bergerak menjauh, tetapi speedboat hitam milik mafia melaju dengan kecepatan gila, menghujani mereka dengan peluru. Satria mengerang menahan sakit, tangannya mencengkeram lengan yang terluka. Kalau begini terus, kita bakal jadi sasaran empuk. Pratama mengambil posisi, menarik senjata dari balik jaketnya, lalu membalas tembakan dengan presisi meskipun kapal oleng diterpa ombak. Beberapa peluru Pratama mengenai kapal musuh, memaksa mereka untuk melambat. Namun anak buah Anton tidak berhenti mengejar seperti serigala haus darah. Tahan, Satria, kita sudah dekat dengan perbatasan perairan Singapura, ujar Pratama, matanya menatap cahaya mercusuar yang mulai terlihat di kejauhan. Satria tersenyum lemah sambil berkata, aku baik-baik saja, fokus ke depan, jangan biarkan mereka menang. Dengan manuver tajam, perahu mereka berbelok ke arah perairan bebas, membuat speedboat pengejar terhenti di titik batas, tak berani melanjutkan pengejaran. Napas Pratama terengah, wajahnya serius menatap malam yang sunyi. Anton akan semakin marah, dan kita harus bergerak lebih cepat sebelum semuanya terlambat. Setibanya di Singapura, Pratama dan Satria menuju sebuah kafe kecil di Chinatown, tempat mereka bertemu seorang kontak anonim yang membawa dokumen penting. Dengan mata tajam, Pratama memeriksa berkas-berkas yang berisi nama-nama pejabat Indonesia, beberapa di antaranya memiliki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Ini gila, bisik Satria sambil memegang lengannya yang masih diperban. Anton bukan sekadar bos mafia, dia punya koneksi kuat di dalam sistem negara. Dewi yang tiba belakangan, membaca berkas itu dengan wajah pucat. Jika ini dipublikasikan, negara bisa terguncang, tapi ini satu-satunya cara. Kau yakin bisa melakukannya? Tanya Pratama serius, matanya menyelidik Dewi yang mulai ragu. Taruhannya nyawamu, Dewi, mereka akan mengejarmu habis-habisan. Dewi menatap keduanya dengan tegas.
Aku seorang jurnalis, Pratama. Jika aku harus mati demi kebenaran, itu harga yang pantas. Sementara itu, di sebuah kantor gelap di Jakarta, Anton membanting meja setelah mendengar informasi bahwa Dewi dan Pratama mulai menemukan kelemahannya. Habisi wanita itu, perintah Anton dingin kepada anak buahnya. Kita tak bisa membiarkan satu pun dari mereka bicara. Pratama merasakan ketegangan semakin memuncak. Kita harus segera kembali ke Jakarta dan menyelesaikan ini sebelum Anton semakin gila. Dengan langkah cepat, mereka bersiap untuk kembali. Namun Pratama sadar bahwa serangan berikutnya mungkin akan lebih brutal dan tak terduga. Malam itu, Dewi duduk di dalam apartemennya di Jakarta Selatan, mengetik laporan besar di laptopnya sambil memeriksa ulang setiap detail yang ia miliki. Namun, tiba-tiba terdengar suara aneh dari pintu apartemen, disusul suara langkah kaki yang semakin mendekat, membuat bulu kuduknya merinding. Dewi berdiri perlahan, memegang ponsel dengan tangan gemetar, sebelum suara pintu yang didobrak membuatnya menjerit ketakutan. 3 pria bersenjata masuk dengan brutal. Kau pikir bisa kabur? Hah? Salah satu dari mereka mendesis, membuat Dewi mundur ke sudut ruangan. Tiba-tiba, pintu balkon terbuka dengan keras, dan Letkol Pratama muncul dengan senjata terhunus, menembak salah satu penyerang tepat di bahu. Suara tembakan menggema di seluruh apartemen, membuat 2 pria lainnya berhamburan lari sementara Pratama mengejar mereka dengan cepat. Dewi terjatuh di lantai, tubuhnya bergetar hebat saat melihat salah satu pria yang tak bergerak di tengah ruangan berlumuran darah. Kau tak apa-apa? Tanya Pratama, mendekati Dewi sambil memastikan kondisi apartemen sudah aman. Tatapan matanya tajam dan penuh amarah. Dewi mengangguk lemah, air matanya berlinang. Mereka akan terus datang, sampai mereka berhasil membungkamku. Pratama mengepalkan tangan dan berkata dingin, kalau begitu, kita tak akan bersembunyi lagi. Sudah waktunya kita memburu Anton sampai ke sarangnya. Berdasarkan informasi dari jaringan komunikasi Anton, Pratama menemukan bahwa transaksi besar-besaran akan berlangsung di gudang pelabuhan Tanjung Priok malam itu. Ini kesempatan kita, ujar Pratama kepada Satria dan Dewi di sebuah ruang kecil tempat mereka merancang strategi. Kita harus menyusup ke dalam dan mengungkap semuanya. Satria, meski masih terluka, menegaskan, aku ikut, Anton harus dihentikan. Dan ini peluang terbaik kita. Malam itu, di tengah hujan gerimis, mereka bergerak menuju pelabuhan dengan menyamar sebagai pekerja bongkar muat untuk menghindari kecurigaan. Gudang tua itu dipenuhi aktivitas mencurigakan. Beberapa pria bersenjata berjaga di setiap sudut sementara truk-truk besar keluar masuk dengan cepat. Mereka memindahkan uang dalam bentuk fisik, bisik Satria sambil memegang teropong kecil. Anton pasti ada di sini untuk mengawasi langsung. Pratama merespons tegas. Kita masuk pelan-pelan, fokus pada bukti dan dokumentasi. Jika perlu, kita serang saat keadaan kacau. Namun, Anton ternyata sudah menyiapkan jebakan. Alarm darurat berbunyi ketika anak buahnya mendeteksi kehadiran tak dikenal di area gudang. Mereka tahu kita di sini, seru Dewi panik. Sementara Pratama menarik senjatanya dan berteriak, Satria, lindungi Dewi, kita harus keluar dari sini hidup-hidup. Dalam hitungan detik, baku tembak sengit pun terjadi di dalam gudang yang penuh kardus berisi uang. Anton tersenyum dingin dari lantai atas, seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Di tengah kepulan asap tembakan dan ledakan, Satria berhasil meretas sistem keamanan Anton, menembus firewall yang sangat kuat untuk mengakses data penting dari server utama mafia. Aku dapat lokasi, teriak Satria dengan wajah penuh keringat. Matanya terfokus pada layar laptop yang menampilkan koordinat yang sangat akurat. Namun, baku tembak semakin intens, dengan pasukan mafia datang berbondong-bondong, memaksa Letkol Pratama dan tim untuk mundur sementara untuk menyusun kembali kekuatan. Pratama memerintahkan, bertahan, jangan sampai mereka mendekat, mundur ke posisi aman, sambil memantau pergerakan pasukan musuh yang semakin mengerahkan kekuatan. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, Pratama melihat sekilas sosok Anton yang berlari menuju helikopter pribadi yang terparkir di atap gudang, tanda bahwa dia akan melarikan diri. Anton, Pratama berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh ledakan granat yang dilemparkan oleh anak buah mafia ke arah mereka. Dengan segenap tenaga, Pratama berlari menuju titik keluar, namun ia tahu bahwa pengejaran terhadap Anton kini semakin sulit. Dia kabur, kita harus segera mengikuti, teriak Satria sambil menatap layar yang terus menyala. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan data ini. Pratama menggigit bibirnya, data itu penting, tapi nyawa Dewi lebih penting. Kita kejar Anton, sekarang. Dengan keputusan cepat, mereka keluar dari gudang,
namun hati Pratama sudah dipenuhi kemarahan yang mendorongnya untuk menghabisi Anton di akhir perjalanan ini. Setelah menganalisis data yang berhasil didapatkan dari server mafia, Satria berhasil melacak koordinat lokasi markas utama Anton di kawasan Puncak, sebuah tempat yang selama ini tak terdeteksi. "Ini dia, Pratama, kita punya lokasinya," kata Satria sambil menunjukkan peta di layar laptop. Markasnya di kawasan terpencil di puncak gunung. Pratama menghela napas, memikirkan rencana serangan yang harus ia susun dengan sangat hati-hati, karena kali ini, segala sesuatunya harus sempurna. "Kita butuh tim kecil dan persenjataan yang lebih lengkap, karena ini akan menjadi pertempuran habis-habisan," ujar Pratama dengan tegas, matanya berbinar penuh tekad. "Aku tahu ini akan sangat berbahaya, Satria, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Anton dan mengungkapkan semuanya," lanjut Pratama sambil menatap peta yang memetakan lokasi markas Anton. Satria mengangguk setuju, meski wajahnya terlihat lelah dan penuh luka. "Aku akan siap, kita tidak bisa mundur sekarang." Pratama tahu risiko yang dihadapinya semakin besar. Ini bukan hanya soal balas dendam, Satria, ini soal menghentikan kejahatan yang sudah merusak banyak orang. Tetapi semakin dekat mereka ke pelaksanaan serangan, semakin besar pula beban yang harus mereka pikul. Mereka bukan hanya berhadapan dengan Anton, tetapi dengan seluruh jaringan mafia yang kuat. "Kita akan menyusup tanpa terdengar, masuk, hancurkan dan keluar, tidak ada yang tahu kita di sana," kata Pratama dengan suara tegas, menyiapkan mental tim untuk misi ini. Saat mereka merencanakan langkah mereka, Pratama sadar, perang ini lebih dari sekadar mengalahkan musuh. Ini adalah tentang keselamatan keluarga dan keadilan yang sudah terlalu lama terlambat. Di markas Anton yang terletak di puncak, Dewi kini terperangkap setelah berhasil ditangkap oleh anak buah Anton dalam sebuah penyergapan yang sangat terencana. Anton berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam. "Kau pikir bisa menghentikan aku, Dewi? Semua yang kau ketahui tidak akan berarti apa-apa jika aku menghancurkanmu." Dewi yang tampak kelelahan namun tidak gentar, menatap Anton dengan tatapan penuh kebencian. "Kau akan jatuh, Anton, semua kejahatanmu akan terungkap." Dengan senyum penuh kemenangan, Anton mengirim pesan kepada Letkol Pratama yang berisi ancaman. "Jika kau datang, wanita ini akan mati." Pratama membaca pesan itu dengan marah, namun ia tahu bahwa emosinya harus dikendalikan agar misi ini tidak berakhir dengan kegagalan. "Mereka ingin menggertak kita, tetapi ini bukan waktu untuk ragu," kata Pratama kepada Satria, yang berdiri di sampingnya. "Dewi adalah bagian dari rencana kita, kita tidak bisa membiarkannya mati." "Tapi, Pratama, kita tidak bisa melawan mereka sendirian. Jika kita bergerak terlalu cepat, kita bisa jadi sasaran empuk," Satria mengingatkan. "Aku tahu risiko itu, tapi kita tidak punya pilihan. Dewi sudah terlalu banyak membantu kita, sekarang giliran kita untuk menyelamatkannya," jawab Pratama dengan suara mantap. "Jangan khawatir, Satria, kita akan membawa pasukan dan melakukan serangan mendalam," lanjut Pratama, matanya menyala dengan determinasi yang tak terbendung. Saat rencana ini mulai terbentuk, Pratama tahu satu hal pasti, keputusan ini akan mengubah segalanya, dan bukan hanya hidup mereka yang dipertaruhkan. Pratama menghubungi komandannya di Denjaka, menjelaskan situasi yang mendesak dan memohon izin untuk menjalankan misi pribadi, yang kali ini bukan hanya untuk negara, tetapi juga untuk keluarganya. "Komandan, ini bukan sekadar misi biasa. Anton telah mengambil alih banyak nyawa, termasuk nyawa orang-orang yang saya cintai," kata Pratama dengan suara serius. Komandannya terdiam sejenak, memahami beratnya permintaan tersebut, lalu menjawab dengan suara penuh pertimbangan. "Pratama, aku tahu apa yang sedang kau hadapi. Aku beri izin, tetapi kamu bertanggung jawab atas apa yang terjadi." "Terima kasih, Komandan. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menghentikan Anton dan mengungkap jaringan kejahatannya," ujar Pratama dengan tekad yang semakin menguat. Dengan dukungan terbatas dari markas, Pratama mempersiapkan tim kecil yang terdiri dari anggota terlatih dan persenjataan yang memadai untuk melancarkan serangan ke markas puncak. "Kami hanya memiliki satu kesempatan, dan jika kita gagal, semuanya akan berakhir," kata Pratama kepada timnya saat briefing di markas. "Kita akan bergerak dalam hujan deras, waktu kita sangat terbatas. Satria, Dewi, bersiaplah, ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati," lanjut Pratama. Dengan perlengkapan seadanya, tim bergerak menuju lokasi markas Anton yang terisolasi, berharap bisa tiba sebelum Anton benar-benar melaksanakan ancamannya terhadap Dewi. Saat hujan mulai mengguyur deras, ketegangan di antara mereka semakin terasa, dan Pratama tahu bahwa setiap detik yang berlalu adalah langkah lebih dekat menuju pertarungan yang akan menentukan segalanya. Dengan langkah pasti,
Pratama memimpin timnya ke medan perang, di mana hanya satu hal yang pasti, salah satu pihak akan keluar hidup-hidup, dan pihak lainnya akan hancur. Dengan hati-hati, Pratama dan timnya mulai menyusup ke markas Anton, memanfaatkan celah keamanan yang sebelumnya mereka identifikasi, bergerak dengan cepat dan penuh kewaspadaan. Kita tidak punya waktu banyak, ayo, segera, perintah Pratama. Suara tegasnya mengatur langkah tim yang bergerak tanpa suara di antara bayang-bayang malam. Dalam pertempuran jarak dekat, tim Denjaka berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Anton. Tubuh mereka jatuh dalam diam, hanya suara langkah kaki dan tembakan yang mengisi udara. Namun, keheningan itu terpecah oleh suara ledakan kecil yang memekakan telinga, menandakan bahwa Anton telah menyiapkan jebakan bom waktu di seluruh bangunan. Kita harus cepat, waktu kita semakin sempit, teriak Satria. Sementara Pratama memimpin tim menuju jantung markas, hati mereka dipenuhi ketegangan. Mencari Anton itu mudah, menyelamatkan nyawa kita adalah prioritas. Pratama mengingatkan, namun matanya tetap tajam, memerhatikan setiap sudut bangunan yang mungkin menjadi perangkap. Mereka terus bergerak, menembus koridor gelap yang penuh dengan kabut dan asap, berharap dapat menemukan Anton sebelum bom meledak. Setiap langkah terasa seperti langkah terakhir, dengan denting lonceng waktu yang terus berdetak, semakin mendekati detik yang kritis. Tiba-tiba, mereka dihentikan oleh ledakan besar yang mengguncang bangunan, tetapi mereka terus maju dengan semangat yang tak tergoyahkan. Tidak ada jalan mundur sekarang, fokus pada tujuan utama kita, menghentikan Anton, seru Pratama dengan suara yang semakin berat, menyadari bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidup mereka. Setelah baku tembak sengit, Pratama akhirnya menemukan Dewi yang disekap di sebuah ruangan bawah tanah yang gelap, tubuhnya lemah dan terluka, namun masih hidup. Dewi, Pratama berteriak, mendekati tubuhnya yang tergolek lemah di lantai. Rasa lega bercampur emosi menghantamnya begitu mendalam. Dewi membuka matanya yang pucat, memberikan senyum tipis meski kesulitan berbicara. Pratama, aku tahu kau akan datang, tapi, ada bom. Pratama segera mengangkat tubuh Dewi, mencoba untuk tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Kita tidak punya banyak waktu, Dewi, kami akan keluar, tapi kita harus bergerak cepat. Waktu terus berjalan, detik demi detik terasa semakin menyesakkan dada, saat suara ledakan kecil terdengar dari bagian lain bangunan, memperingatkan mereka bahwa bom sudah semakin dekat. Tunggu, Pratama, sebelum pergi, Anton. Dewi terbatuk, namun ia mencoba memberikan informasi berharga yang bisa mengubah jalannya pertempuran ini. Anton, dia di ruang atas, ada jalur rahasia yang hanya dia tahu, Dewi berbisik, mencoba untuk tetap kuat meskipun tubuhnya lemah. Kita keluar dulu, baru kita kejar Anton, jawab Pratama, dengan cepat berlari sambil menopang Dewi di bahunya, mencari jalan keluar yang paling aman. Ketegangan semakin meningkat saat mereka semakin dekat ke pintu keluar. Suara ledakan lainnya membuat Pratama tahu bahwa waktu mereka benar-benar hampir habis. Tidak ada pilihan lain, aku akan pastikan Anton membayar untuk semua yang telah dia lakukan, kata Pratama, dengan tekad bulat dalam hatinya, meski bom yang semakin mendekat. Markas Anton meledak dengan api yang membubung tinggi ke langit, membakar segala yang ada di sekitarnya, termasuk harapan Pratama untuk menangkap Anton di tempat itu. Pratama dan Dewi berhasil keluar tepat waktu, namun ledakan besar tersebut mengguncang seluruh bangunan, membuat mereka jatuh ke tanah dalam rasa syok dan kebingungannya. Kita berhasil keluar, tapi Anton, Dewi terengah-engah, masih berusaha untuk berdiri meski rasa sakit menyelimuti tubuhnya. Pratama berlari keluar, mencoba untuk menemukan jejak Anton, namun yang ia temukan hanya puing-puing dan kegelapan, tanpa tanda kehidupan yang menunjukkan keberadaan Anton. Dia kabur, Dewi, tapi ini bukan akhir, kita masih punya kesempatan untuk mengejarnya, kata Pratama, sambil memeriksa sisa-sisa yang ada di sekitar mereka. Dewi menggenggam tangan Pratama dengan erat, jangan biarkan dia lolos, Pratama, ini bukan hanya tentang keluarga kita, ini tentang menghentikan semua kejahatannya. Keputusasaan menyelimuti Pratama, namun api di dalam dirinya tidak padam. Aku bersumpah, Anton akan membayar, tidak peduli di mana dia bersembunyi. Dengan langkah penuh tekad, Pratama memimpin Dewi menuju kendaraan, tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Kami akan menemukanmu, Anton, tidak ada tempat yang aman, teriak Pratama, meskipun hatinya berat, keyakinannya tak tergoyahkan. Kita akan menghentikanmu, Anton, itu janjiku, kata Pratama dengan suara penuh kebencian, saat kendaraan mereka melaju menuju pengejaran yang tak bisa dihentikan. Melalui penyadapan terakhir dari Satria, lokasi Anton terlacak di bandara pribadi di luar Jakarta,
tempat ia berusaha kabur ke luar negeri dengan pesawat pribadinya. Dia tidak akan lolos kali ini, kita ke sana dan menghentikan semuanya, perintah Pratama, yang kini tak sabar untuk menuntaskan misi ini. Dengan tim kecil, Pratama memacu kendaraan mereka menuju bandara, di bawah sorotan lampu bandara yang dramatis, mempercepat langkah mereka untuk menangkap Anton yang semakin terpojok. Anton sudah tahu kita datang, dia pasti sudah siap, Satria memperingatkan, menyiapkan senjatanya dengan waspada. Begitu mereka tiba di bandara, mereka langsung diserang oleh pasukan bersenjata yang disiapkan oleh Anton untuk menghalangi mereka. Ini adalah pertarungan terakhir, tidak ada yang akan mundur, seru Pratama, menyusun taktik dengan cepat agar mereka bisa bertahan. Pertempuran sengit pecah di landasan pacu, suara tembakan dan ledakan memenuhi udara. Sementara Pratama dan timnya bergerak cepat untuk mendekati Anton. Anton terlihat di ujung landasan, menuju pesawatnya yang hampir lepas landas, dan Pratama tahu, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Dia tidak akan bisa kabur, Pratama berteriak kepada timnya, mata mereka penuh dengan tekad, sementara peluru melesat di sekeliling mereka. Dengan langkah cepat, mereka mendekati Anton yang sudah hampir masuk ke pesawat, dan dalam satu momen terakhir, Pratama memastikan bahwa Anton tidak akan lolos lagi. Perkelahian sengit antara Anton dan Letkol Pratama terjadi di tengah hujan deras yang membuat tanah licin dan suasana semakin kacau, namun mereka terus bertarung tanpa henti. Pratama memukul Anton dengan keras, tubuhnya terhantam dinding beton, namun Anton masih berdiri, terlihat kelelahan tetapi tidak menyerah begitu saja. Kau tidak akan menang, Pratama, kata Anton dengan napas terengah, matanya penuh kebencian, tetapi juga ada ketakutan yang mendalam. Kau pikir ini akan selesai dengan penangkapanmu? Pratama bertanya, meskipun tahu bahwa ini hanyalah langkah kecil dalam perjuangan panjang melawan jaringan mafia judol. Anton, yang terbaring di tanah, akhirnya mengakui, aku tahu kau akan menang, Pratama, tapi rahasia besar kami akan tetap aman, meski kau menangkapku. Pratama mengamati Anton dengan cermat, menyadari bahwa meskipun ia berhasil menangkapnya, kebenaran yang lebih besar masih tersembunyi di balik banyak lapisan kejahatan. Setelah memastikan Anton diborgol dengan aman, Pratama menyerahkannya kepada pihak berwenang yang sudah menunggu, namun hatinya tidak merasa lega. Ini bukan akhir, Anton, kata Pratama, menatap pria yang pernah menjadi musuh besarnya, tahu bahwa ini hanyalah awal dari penghancuran jaringan mafia yang lebih luas. Dengan langkah cepat, Pratama meninggalkan tempat itu, di dalam hatinya berkecamuk pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya masih tersembunyi di dalam bayang-bayang kegelapan yang melingkupi dunia mereka. Dewi akhirnya merilis artikel investigasi besar yang mengungkap seluruh jaringan mafia judi online, judol, menyentuh hingga ke pejabat tinggi yang selama ini terlindungi. Artikel tersebut mencakup rincian tentang bagaimana mafia ini telah merusak banyak keluarga di Indonesia dan mengendalikan banyak sektor ekonomi melalui judi online ilegal. Pratama membaca artikel tersebut di markas Denjaka, sementara angin malam berhembus keras di luar, menambah kesan sunyi dan penuh ketegangan yang menyelimuti hatinya. Meskipun Dewi berhasil mengungkapkan kebenaran, Pratama tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Banyak pihak yang masih berusaha menutup-nutupi skandal ini. Kebenaran telah terungkap, tapi bayang-bayangnya masih mengancam, kata Pratama dalam hati, menyadari bahwa meskipun kemenangan ini besar, perang melawan kejahatan ini masih jauh dari selesai. Ia kembali ke markas Denjaka, disambut oleh rekan-rekannya yang mengakui keberhasilannya, namun wajahnya tetap muram. Tak ada perayaan yang menyertai kemenangannya. Hatinya masih dihantui oleh ingatan tentang keluarganya yang telah hancur, keluarga istrinya yang tidak akan pernah kembali lagi, meskipun ia telah memenangkan banyak pertempuran. Tidak ada yang bisa mengembalikan mereka, tapi aku akan terus berjuang demi keadilan, demi mereka, gumam Pratama dengan suara tegas, meskipun perasaan kesedihan dan kehilangan begitu dalam. Di malam yang hening itu, ia berdiri di jendela markas Denjaka, melihat kota yang terlihat tenang namun masih penuh dengan ancaman yang belum terungkap. Pratama berjanji dalam hati, meski dunia di sekitarnya dipenuhi bayang-bayang kegelapan, ia akan terus berjuang untuk memastikan bahwa keadilan tetap ada di dunia ini, apapun harga yang harus ia bayar.